Halo teman-teman, jadinya hari ini tuh aku pengen ngisahin kisah Tegar. Nah, Tegar itu bernama Satria Tegar Kayana. Dia mempunyai kakek bernama Felix Jaban Kayana dan ibunya bernama Wida. Nah, jadinya itu kisah awalnya itu kakeknya itu sangat mencintainya. Kayak tiap main itu kakeknya yang nemenin. Terus ini tuh pokoknya Tegar itu adalah cucu kesayangan gitulah istilahnya ya. Kakek kesayangannya kakek Jaban. Kayak kakeknya itu sayang banget sama Tegar karena kayak jadinya tuh kakeknya itu selalu terlihat keren gitu atau terlihat terpandang gitu, orang terpandang di depan teman-temannya, tapi dia tidak malu dengan keadaan cucunya sendiri. Waktu itu Tegar itu dia pas hari ke-10-nya itu dia minta ke kakeknya itu untuk bersekolah. Kakeknya minta persetujuan ibunya, tapi ibunya tidak mensetujukannya. Kakeknya bilang, "Kenapa kamu kurung terus anak itu di dalam rumah? Kasihan Tegar." Gitu guys. Terus abis itu si kakeknya itu beliin seragam, terus perlengkapan sekolah. Kata kakeknya, besok Tegar akan sekolah. Nah, pas saat mereka tidur, Tegar bangunin kakeknya pas udah pagi. Tiba-tiba pas dibangunin itu kakeknya sudah tidak bangun lagi. Kenapa? Ternyata kakeknya sudah meninggal dunia. Tegar di situ nangis terus. Dia nangis membangunkan kakeknya. Terus abis itu dia bilang, "Yah, gak jadi sekolah deh." Terus abis itu mamanya itu ada tugas kayak keluar kota gitu selama seminggu. Terus Tegar itu dijagain sama kayak babysitternya gitu, pengasuhnya gitu. Nah itu tuh pengasuhnya kepercayaan mamahnya, jadinya pengasuh itu doang yang boleh ketemu Tegar, tapi sisanya nggak boleh ketemu Tegar gitu. Tukang listrik kayak pembersih rumah kayak apa, pokoknya nggak ada yang boleh ngeliat Tegar. Tegar itu dikurung sekurung-kurungnya di dalam kamar atau di dalam rumah. Waktu itu babysitternya itu atau pengurus dia itu yang dititipin sama mamahnya, dia itu ternyata mendapati mamahnya sakit di kampung. Nah dia bilang ke kakaknya dia nggak punya duit untuk pulang kampung, dia nggak bisa pulang kampung. Terus katanya, "Kamu gak sayang sama mama kamu yang udah ngelahirin," gitu. Terus dia berdoa kepada Tuhan biar dikasih petunjuk. Muncul deh suara tokek gitu. Nah terus Tegar itu lagi tidur kondisinya. Terus bibinya ngomong kayak gini, maafin bibi ya Tegar, bibi terpaksa pakai uang kamu." Jadinya dia tuh pulang kampung selama beberapa hari. Tegar bangun. Tegar itu sendirian. Tegar bisa berusaha sendirian gitu. Dia makan sendirian, makan buah sendirian, mandi sendirian gitu. Semuanya dilakuin sendirian dengan dibantu oleh robot yang diberi kakeknya bernama Tante Bot. Dia dibantu caranya memasak, caranya untuk membuka baju gimana gitu pakai kaki. Nah, terus abis itu Tegar merasa bosan di rumahnya. Akhirnya dia keluar, dia pergi jauh dari rumahnya. Karena di kayak jalan buat keluar rumahnya itu kayak ada kolam renang, jadinya Tegar itu dulunya itu udah diajarin sama kakeknya berenang, terus bikin origami, melukis, menggambar, sampai naik sepeda pun Tegar diajarin oleh kakeknya. Jadinya Tegar terpaksa dia berenang melewati kolam renang itu. Terus dia jalan lagi. Dia jalan keluar, dia pergi, dia udah ngelewatin jalan raya, lewatin jembatan, lewatin lampu merah. Nah, karena Tegar itu ngerasa nggak ada tempat tinggal, jadinya dia kayak
termenung gitu di bawah jembatan. Terus ada yang bawa dia, namanya Mang Uha. Nah, Mang Uha itu membawanya itu ke Mang Akbar. Nah, ternyata anaknya Mang Akbar itu udah kenal sama Tegar yang bernama Imam. Nah, Mang Akbar juga ternyata senasib sama Tegar. Tidak sempurna badannya kayak Tegar gitu, tapi bedanya itu sama si Tegar itu, si Mang Akbar itu tangannya masih ada, tapi katanya tuh dia kayak begitu dari lahir. Jadinya dia masih bisa pakai tongkat. Kalau Tegar kan cuman kakinya doang, satu kakinya lagi kecil gitu. Terus jadinya itu si Tegar sama si Imam jadi sahabatan tuh. Terus si jemput Imam bareng sekolah. Nah, si Tegar itu pengen sekolah juga kayak anak-anak yang lain. Kayak dia kan udah dibeliin seragam sama kakeknya waktu dulu. Tapi kehendak berkata lain. Kakeknya ternyata sudah meninggalkan dia duluan sebelum dia sekolah. Akhirnya ya si Mang Akbar itu coba ngomong ke pihak sekolah di situ, apakah Tegar bisa sekolah di situ. Ternyata ada tes-tesnya. Terus pas bibinya itu pulang ke rumah, dia bilang adik Tegar gak ada. Terus dia telepon mamahnya panik, mamahnya langsung pulang. Terus mereka nyariin Tegar, Pak, lihat Tegar, lihat anak kayak begini gak gitu. Ditanya-tanyain lah itu ke semua orang. Ternyata mereka ketemu sama Mang Uha yang tadi tuh, yang bawa Tegar. Nah, terus dikasih tahu deh ke rumahnya Mang Akbar yang dia kasih itu, bapaknya Imam. Nah, terus kata tetangganya Mang Akbarnya itu lagi kerja. Jadinya mereka ke tempat kerjanya si Mang Akbar. Ternyata ibunya itu ketemu sama si Tegar. Ibunya kayak langsung mengejar Tegar, tapi Tegar lari. Karena Tegar merasa kayak dia itu gak disayang sama ibunya. Terus dinasehati sama Mang Akbar. Nah, akhirnya ibunya itu meminta Tegar untuk kembali lagi ke rumah. Dan Tegar itu gak mau. Tapi dibujuk setelah itu Tegar mau pulang bersama ibunya dan bibinya. Akhirnya dia pulang ke rumah dan mamahnya itu memutuskan agar Tegar disekolahkan di tempat sekolahnya si Imam itu. Jadinya biar dia punya teman. Jadinya ternyata teman-temannya itu tidak mengolok-olok dia seperti yang mamahnya kira waktu dulu.